Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nazair karya guru kita semua Ki Haji Muhammad Ahmad Salim Mahfudz. Semoga kita terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran brilian dari beliau dan melanjutkan medan dakwah beliau yang luar biasa. Mari kita awali ngaji tabarukan ini dengan bacaan suratul Fatihah ila Syekh Al-Alim Al-Allama Al-Faqih Al-Husuli Al-Hajj Muhammad Ahmad Salim Mahfudz wa zaujatihi Nyai Nafisa Sahal wa Syekhi Ahmad Fahimi Muji Al-Hajj Al-Faqih Al-Falaki wa zawjatihi Nyai Yohanit Fahimi wa ilal Imam Jalaluddin As-Suyuti wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Apa topik yang kita kaji pagi ini? Yaitu kaidah al-masyghul la yushghal. Sesuatu yang sudah sibuk jangan disibukkan lagi. Artinya ketika orang itu sudah sibuk melakukan sesuatu, dia harus fokus dan total di dalamnya, sehingga jangan diganggu dengan beban yang lain. Kaidah ini luar biasa karena mendorong seseorang untuk tidak nyabang, tapi fokus dalam satu kesibukan, sehingga hasilnya bisa maksimal atau sesuai target yang ada. Kita misalnya mendalami ilmu nahwu dan syaraf, maka totalitas waktu kita gunakan untuk mendalami nahwu. Setelah nahwu baru syaraf. Setelah itu kita baru total di dalam mendalami fikih misalnya, atau balaghah dulu baru mantek baru fikih. Jangan beralih sebelum kita betul-betul faham, betul-betul mendalami satu bidang. Itu ulama-ulama kita, dia tidak beralih kepada cabang ilmu yang lain sebelum memantapkan diri pakar betul dalam satu bidang, sehingga ilmunya menjadi mapan dan ada interkoneksi di dalam dirinya. Ketika memahami Al-Quran dan hadis, sudah menguasai nahwu, syaraf, balaghah, mantik, fikih, usul fikih, baru kemudian mencoba untuk beristimbat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi al-masyghul la yushghal, sesuatu yang disibukkan, artinya dia sibuk dalam satu kegiatan, jangan diberi tambahan kesibukan karena itu menyalahi aturan. Biar dia fokus di dalam satu aktivitas yang dia geluti sampai hasilnya maksimal sesuai dengan target, baru beralih kepada bidang yang lain. Dicontohkan di dalam fan fikih ini, walihadza law rohana rohnan bidainin thumma rohanahu bi akhara ay bidainin akhara lam yajuz fil jadid. Dalam pandangan qaul jadid Imam Syafi'i, jika orang itu menggadaikan barang, misalnya sepeda motor dengan hutang. Ini sepeda motor digadaikan, dapat hutang pinjaman misalnya 5 juta,
ya jangan kemudian digadekan kepada pihak lain untuk mendapatkan uang 5 juta lagi, karena dia sudah menjadi jaminan dari hutang yang pertama. Dia sudah masyghul, barang gadean itu misalnya sepeda motor itu sudah masyghul dengan pinjaman 5 juta itu sebagai jaminan ketika kita kesulitan untuk membayar hutang. Jadi jika menggadekan barang untuk mendapatkan satu pinjaman uang, jangan digadekan lagi untuk mendapatkan pinjaman uang yang kedua, karena dia sudah menjadi jaminan dari hutang yang pertama. Artinya ketika dia mau meminjam lagi, jangan menggunakan barang yang sama. Jangan menggunakan sepeda motor yang tadi digunakan untuk akad rohen gade untuk pinjaman yang pertama tadi senilai 5 juta. Kenapa ya? Karena al-masyghul la yushghal. Karena gade yang pertama tadi itu sudah al-masyghul, sudah ada dalam satu kesibukan sebagai jaminan hutang yang pertama, maka jangan ditambah jangan digunakan sebagai jaminan untuk hutang yang kedua, karena itu overlapping, tumpang tindih. Karena itu tidak bagus. Jadi dalam bahasa hukum tidak boleh, dalam bahasa sosial kita yaitu orang yang tidak fokus dan bisa gagal semua. Wa min nadhairihi ay hadzal far'i, termasuk contoh lain dari kaidah al-masyghur la yushghal, la yajuzul ihramu bil umrah, tidak boleh ihram umrah. Orang umrah itu rukunnya ya pakai pakaian ihram, ya niat, kemudian dia tawaf minal miqat, kemudian dia sa'i, kemudian dia potong, sudah selesai. La yajuzul ihramu bil umrah, tidak boleh ihram umrah lil akifi ay al muqim, bagi orang yang sedang bermukim di Mina, di tanah Mina, listighalihi birramyi wal mabit, karena orang itu baru sibuk untuk membalang jumrah dan menginap. Jadi jamaah haji Indonesia misalnya, khususnya ketika mendekati Armusna, Arafah, Musdalifah dan Mina, itu sejak dari hotel mereka sudah ikhram dengan niat haji, kemudian sampai kepada Arafah melaksanakan mu'dhamu arkanil haji, yaitu wukuf. Setelah wukuf mereka kemudian ke Musdalifah sebentar di situ bermalam, mengambil kerikil, kemudian bergerak ke Mina beberapa hari, 2-3 hari untuk ramyul jimar, membalang jumrah. Nah, bagi orang yang sudah bermukim di Mina, ya dia sudah sibuk untuk istighal, sibuk untuk membalang jumrah dan al-mabit, menginap di Mina. Dan ini adalah salah satu rukun haji yang paling berat, ya, membalang jumrah di Mina itu bagi orang biasa atau mayoritas jamaah haji, karena saat ini perjalanannya sangat panjang, bisa mencapai 8 kilo pulang pergi, mulai dari tenda sampai ke tempat membalang jumrah, kembali lagi ke tenda, itu bisa sampai 8 kilo, 4 kilo pergi, pulangnya 4 kilo, dengan jutaan manusia yang luar biasa. Jadi dia fokus di situ untuk menunaikan kewajiban-kewajiban haji.
fokus di situ beribadah, dan di sini tidak diperbolehkan kemudian dia niati ihram umrah, ya dia fokus aja untuk melaksanakan rentetan dari manasik haji, yaitu salah satu kewajiban haji, menginap di Musdalifah, kemudian menginap di Mina, membalam jumrah. Ini satu contoh bahwa sesuatu yang sudah sibuk, sudah dalam satu kesibukan, fokus saja dia di situ, jangan dibebani dengan, jangan ditumpang tindih, jangan dimasukkan dalam kesibukan yang lain. Wa minha, salah satu contohnya lagi, ay an-nadzair la yajuzu iradu aqdaini ala ainin. Tidak boleh mengakadkan satu benda untuk dua akad fi mahallin wahid, dalam satu tempat. Jadi kita fokus saja, jangan sampai satu benda ini kita akati dengan dua akad, ya misalnya kita menjual korek untuk orang yang beli, ya sudah untuk dia, jangan sampai untuk orang lain, karena akan terjadi benturan, bisa jadi rebutan dan lain-lain. Jadi la yajuzu iradu aqdaini ala ainin, tidak boleh melakukan transaksi dua transaksi pada satu benda fi mahallin wahid, dalam tempat yang sama. Ibarat kita menyewakan peratak misalnya, untuk dia barangnya satu, terjadi pertikaian, ini teratak tanggalnya sama, kok diakadi dua akad, itu namanya orang yang tidak punya etika bisnis. Jadi al-mashghul la yushghal, ketika kita sudah akad, maka konsisten akad yang kita lakukan ini untuk satu objek, satu kesepakatan yang jangan sampai kita khianat, harus kita jaga dengan baik. Para pemirsa yang berbahagia, kajian yang kedua, jadi kaidah yang tadi al-mashghul la yushghal, orang yang sesuatu yang sudah sibuk jangan disibukkan, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus totality ya di dalam satu bidang, dalam satu kegiatan, tidak mendua, tidak dialihkan oleh hal yang lain. Oleh karena itu di dalam salah satu acara Mbah Yai, ada seorang kiai menjelaskan, mengutip salah satu ayat, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jaufi. Jadi orang itu, Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu jiwa. Artinya ketika orang itu sibuk untuk melakukan sesuatu, ya itu dulu dilakukan dengan total, baru kemudian melakukan hal yang lain. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jaufi. Konteksnya kiai itu misalnya dalam konteks ini, ketika seorang santri ingin mendalami kitab kuning, ya sudah fokus saja untuk mendalami kitab kuning, difahami betul nahwu sarafnya, balaghah, mantik, fikih, usul fikihnya, tafsir hadisnya, baru kemudian merambah kepada misalnya wawasan-wawasan yang lain, seperti yang ada pada wawasan-wawasan di kampus misalnya. Jadi inginnya ada totality, ya, ada mulazamah dalam satu bidang, sehingga dia akan unggul dan mendalam betul dalam bidang itu. Maka kaidah al-mashghul la yushghal,
Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan sampai bermain dua kaki. Karena kalau ketika bermain dua kaki justru dua-duanya akan terpental. Kita tidak bisa fokus untuk menjalankan satu kegiatan. Barang yang kita gadekan untuk satu pinjaman ya jangan digadekan untuk pinjaman yang lain misalnya. Ketika kita sedang sibuk untuk membalang jumrah dan menginap mabit di Mina, ya jangan kemudian disibukkan lagi dengan niat ihram umrah. Ketika kita sudah melakukan transaksi kepada satu benda, kepada seseorang, ya jangan dibuat transaksi kepada orang lain. Jadi ini kaitannya dengan totalitas di dalam satu kegiatan. Yang kedua, komitmen. Kita harus punya komitmen. Kalau kita tidak punya komitmen, maka kita tidak bisa dipercaya orang. Tentu yang ketiga ya loyalty, kesetiaan. Artinya totalitas itu juga membutuhkan loyalitas. Karena dengan loyalitas ini kita bisa menikmati dengan baik proses yang ada, kemudian melakukan pendalaman-pendalaman, melakukan pengembangan-pengembangan yang dibutuhkan sesuai dengan tantangan zaman. Para pemirsa, yang kedua, kaidah yang kedua yang ini kita kaji adalah al-mukabbar la yukabbar. Sesuatu yang sudah besar, yang sudah dibesarkan, maka jangan dibesarkan lagi. Sesuatu yang sudah dianggap besar ya jangan dibesarkan lagi, nanti kasihan. Artinya terlalu memperberat. Wa min thamma, dari kaidah al-mukabbar la yukabbar atau al-mukabbar la yukbar, la yushra'u at-tatslits fi ghusalatil kalbi. Najisnya anjing itu najis mughalladzah. Idza walagha fihil kalbu, ketika anjing itu menjilat wadah, maka kata Nabi ya dicuci 7 kali, salah satunya dicampuri dengan debu. Ini sudah al-mukabbar, sudah dianggap besar, namanya najis mughalladzah. Harus 7 kali, bahkan harus dicampuri dengan debu. Jangan sampai kemudian dia sudah dianggap besar kemudian dibesarkan lagi. Kalau begitu 3 kali, jadi 7 kali 3. Tidak cukup ya mencucinya itu 7 kali, salah satunya dicampuri dengan debu, tidak diulang 3 kali, artinya nyuci 7 kali 3. Tidak, itu namanya memperberat. Jadi kalau dia sudah dianggap besar al-mukabbar, ya la yukbar, jangan sampai kemudian diperberat, ditambah-tambah menjadi sangat besar yang merepotkan orang. Wala taghlidz fi aimanil qasamah wala diyatul amdi wa shibhi walal khata idza ghalatat bisababin fala yazdadu taghlid bisababin akhra fil ashah. Dalam konteks sumpah kafaratul aiman, orang sumpah kemudian denda orang yang sengaja membunuh atau salah itu, ya sudah, itu diterapkan, jangan ditambah beban yang lain. Fala yuzdadu at-taghlid bisababin akhar, jangan sampai ditambah, diperberat dengan sebab yang lain, yaitu ketika dia melanggar sumpah atau dia sudah melakukan denda dalam konteks dia membunuh dengan sengaja atau
karena salah dan lain-lain, ya sudah, denda yang sudah ditetapkan oleh agama itu dilakukan dan jangan diperberat. Karena itu tadi akan menumpuk-numpuk beban yang kasihan sama orang. Contoh yang ketiga, wa idza ukhidat al jizyah, ketika pajak itu diambil bismi zakat dengan nama zakat, wal ifat dan dilipat gandakan jizyah pajak itu, la yudha'afu al jabaron, maka tidak dilipatkan al jabron, tambalane fil asohi. Jadi kalau kemudian pajak itu diambil dengan nama zakat, kemudian dibuat yang berat, artinya sudah maksimal dengan nilai yang tinggi, ya jangan ditinggikan lagi. Artinya sudah, itu cukup. Ketika itu sukses, sudah bagus. Ini menjadi perdebatan ya bagi intelektual Indonesia seperti Pak Master Farid Masudi yang ingin menggabungkan pajak dengan zakat. Ini ada satu kasus di mana jizyah diambil atas nama zakat dan nilainya sudah dilipat gandakan. Misalnya sudah pelipatan 100%, maka jangan ditambah lagi beban yang lain, dilipat-lipatkan lagi, jangan, karena al-mukabbar la yukbar, karena dia sudah dianggap besar, dimaksimalkan, kemudian jangan ditambah lagi, diperbesar lagi, karena itu tidak menjadi pelajaran yang baik. Para pemirsa yang berbahagia, demikian kajian kita pagi ini. Kaidah yang pertama, al-masyghul la yushghal, sesuatu yang sibuk jangan disibukkan lagi, memberikan pelajaran kita bahwa kita harus totalitas, kita harus punya komitmen, kita harus loyal terhadap satu kesibukan sehingga hasilnya maksimal. Yang kedua, al-mukabbar la yukbar, sesuatu yang sudah dibesarkan jangan dibesarkan lagi, memberikan inspirasi kepada kita bahwa jangan memberikan hukuman yang besar kepada orang, jangan terus memperbesar punishment, sanksi kepada orang, karena itu tidak manusiawi, karena itu akan memberatkan. Dan yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan, Allah menghendaki agama ini dicintai oleh semua orang. Jangan terus diperberat yang nanti membuat orang lari dari agama yang kita cintai ini. Demikian kajian kita pagi ini, kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.